Halo Sobat Jutawan semua, ada 10 tips sukses untuk memulai bisnis bagi kamu yang masih pemula. Di episode 2 kemarin, kita udah bicara cara mulainya. Terus bagaimana biar apa yang kita mulai ini bisa sampai menuju keberhasilan. Nah, dengarkan baik-baik episode 3 kali ini. Halo, saya Awan, inspirator Sarjana Jutawan. Di catatan Sarjana Jutawan ini saya pengen berbagi tentang pengalaman saya selama 11 tahun membangun bisnis sejak awal kuliah dulu. Dan membantu banyak mitra saya juga bisa mapan ketika masih di bangku kuliah. Semoga ini bermanfaat, silakan mendengarkan. Nah, kesuksesan itu adalah hal yang dicari setiap orang. Ya, jadi salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memulai bisnis. Apalagi dengan zaman sekarang, dengan tren semua kalangan masyarakat itu, bahkan di kalangan anak-anak muda nggak sedikit, bahkan bukan nggak sedikit, banyak sekali yang udah berani memulai bisnis. Semoga kamu salah satunya. Kalau iya, well, respect. Nah, makanya banyak sekali zaman sekarang itu ya apa ya? Orang-orang udah mulai capek dengan keterbatasan, cuma menjadi karyawan aja, dan akhirnya bisnis ini jadi pilihan. Dan memang untuk sukses itu dalam bisnis khususnya tidak selalu berjalan lancar. Sebenarnya dalam aspek manapun, bidang apapun juga sama. Nah, perlu beberapa keahlian, langkah-langkah yang harus dilakukan dengan benar, dan ada pemikiran seperti ini. Gak semua orang bisa jadi pengusaha. Sebenarnya semua orang bisa jadi pengusaha asal mau bekerja keras dan mau belajar, tapi memang tidak semua orang mau jadi pengusaha. Ya. Nah, ini ada 10 tips sukses ya buat kamu yang pengen belajar, pengen bekerja keras dan siap berproses untuk menjadi pengusaha. Ya, ini dari Scott Graber, ini pengusaha muda, penulis, investor dari Amerika Serikat. Ada 10 tips, tapi kalau boleh saya tambahkan ada satu sebenarnya. Oke lah, ini di luar tips katakan ya. Ini kita bicara orientasi ya. Jadi sebelum saya jabarkan 10 tips tadi, ada satu orientasi penting kalau kamu pengen jadi seorang pebisnis. Di episode 2 kemarin kita bicara cara mulai itu simple. Mulai dari jasa, skill kamu yang kamu jual, atau cari produk yang memang bisa kamu pasarkan. Dua itu sesederhana itu. Namun kalau pengen bisnis untuk uang, sepertinya bukan salah. Kalau saya bilang itu ibarat naik Ferrari, tapi cuman keliling kompleks. Kalau naik Ferrari, mobil sport, suruhnya kan balapan. Betul nggak? Nah, orientasi bisnis ini itu udah dirangkum sama Robert T. Kiyosaki di bukunya The Cash Flow Quadrant. Di situ dijabarkan sama beliau 4 kuadran orang menghasilkan uang. Ada employ, kita bekerja sama orang. Ada self-employ, kita bekerja sendiri. Ada B, business owner atau investor. Kuadran kiri, kuadran kanan. Nah, kalau kita lebih sempitkan lagi, kalau di bahasanya mentor saya, itu paradigma umum dan paradigma sukses. Ya, kerangka berpikir orang untuk menghasilkan uang. Orang-orang umum itu bekerja, barter tenaga waktu dan pikirannya untuk uang. Salah? Nggak salah. Tapi di sini ada kekurangannya. Kalau suatu saat nggak bisa barter tenaga waktu, pikiran, dan uang, akhirnya ya uangnya juga nggak dapat. Nggak kerja, nggak ada uang. Kalaupun bisa bekerja dan gajinya terbatas, ya harus cari pekerjaan yang lain. Akhirnya bisa satu hari ada orang yang kerja di 2-3 tempat setiap hari, capeknya minta ampun. Nah, berbeda dengan kerangka berpikirnya orang-orang sukses atau paradigma sukses. Mereka juga bekerja untuk membangun yang namanya aset. Nah, aset inilah yang nanti memberikan penghasilan. Enaknya apa? Ketika aset ini sudah jadi, dia bisa memilih bangun aset yang lain atau mungkin berhenti bekerja. Tapi penghasilannya akan mengalir terus-menerus dengan aset yang dia miliki. Nah, ini pemikiran sederhana tapi berdampak besar, khususnya kalau kamu saat ini lagi pengen mulai bisnis. Bisnis yang kamu bangun ini sekedar untuk penghasilan atau ingin dijadikan aset. Oh, ini aja deh, nanti aja nyari duit dulu baru nanti asetnya gampang. Nggak bisa seperti itu. Karena mencari uang aja dan membangun aset itu kerangka berpikirnya berbeda. Langkah dan stepnya juga berbeda. Ya, tapi ini pilihan. Ya, Pak, saya pengennya nyari duit dulu. Oke, silakan. Tapi kalau kamu benar-benar pengen bisa cepat punya
kebebasan finansial atau paling tidak bisa mandiri finansial, kamu harus punya settingan pikiran itu untuk fokus membangun yang namanya aset. Ya, kalau untuk lebih detailnya saya rekomendasiin baca bukunya Robert T. Kiyosaki judulnya The Cash Flow Quadrant. Nah, kalau kamu sudah punya kerangka berpikir seperti itu, oke, saya pengen bangun aset nih. Apapun resikonya, saya harus punya aset, bisnis saya bangun mau naik turun. Harapan saya tahun-tahun ke depan saya tinggal dia bisa berjalan sendiri. Fokus membangun aset. Nah, bagaimana caranya? Ini 10 tips dari Scott Gerber. Yang pertama, fokus satu peluang bisnis. Jangan sampai palu gada. Apa lu butuh gua ada gitu ya. Apa lu cari gua ada, palu gada. Nah, jadi fokus satu peluang bisnis. Nah, semakin berkembangnya dunia digital ya saat ini tuh, jadi seakan tuh semua tuh bisa jadi peluang bisnis ya. Mau fashion, kuliner, software. Ya, jadi bahkan jualan batu, hias, ini apa. Jadi semuanya tuh bisa dijual. Bantal lah, kasur, lampu, charger, elektronik, bahkan mungkin hal-hal kecil kayak cuman penempel kabel. Wah, jadi semua itu bisa jadi peluang bisnis ya. Dan dengan begitu banyak peluang ini, kamu bakal bingung banget milih salah satu yang mau dikembangkan. Akhirnya coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Jadi nggak sedikit orang tuh nyobain 2-3 hal di saat bersamaan. Tokonya itu apa aja dijual ya. Nah, promosinya tiba-tiba ini hari itu. Tapi itu benar nggak kira-kira? Ya, nggak ada yang benar atau salah ya. Karena semua itu tergantung sama kemampuan kita. Tapi akan lebih baik kalau kita fokus di satu peluang aja di awal. Konsentrasi sama satu. Seperti Steve Jobs. Dia fokus bangun Apple di awal, Mac. Ya, Bill Gates dia fokus sama Microsoft, Mark Zuckerberg dia fokus sama Facebook, ya. Nah, jadi fokus di satu aja, ya, biar Anda bisa berkonsentrasi di satu peluang itu. Akhirnya apa? Ketika kita fokus, seluruh ide, pikiran untuk mengembangkan bisnis itu akan lebih terarah gitu, ya. Dan ini akan mempermudahkan kamu untuk eksekusi ide-ide itu, ya. Jadi ya, dan gini lah, ngurus satu bis aja tuh udah sulit, apalagi banyak, ya nggak sih? Nah, jadi yang pertama fokus satu peluang bisnis aja, ya. Kalau kamu punya banyak produk, fokus satu produk aja. Nah, dalam memulai sesuatu tentunya ya akan lebih enak memulai satu hal yang punya relate atau sefrekuensi atau kita sukai. Kayak saya dulu ketika awal mahasiswa baru, ketika saya memulai bisnis saya, itu di bisnis jaringan, saya termasuk tipikal orang yang sulit bergaul, susah bersosialisasi. Tapi ada yang saya sukai, apa? Saya suka self development. Saya suka pengembangan diri. Jadi saya mulai dari apa yang saya sukai. Ya. Jadi apapun bisnis yang teman-teman lakukan, ya fokus sama apa yang teman-teman suka gitu. Berat atau sulit atau mudahnya itu kan masalah jam terbang, tapi apa yang benar-benar teman-teman suka itu akan lebih memudahkan dan nggak akan ada paksaan gitu ya, akhirnya bisa lebih maksimal ya. Nah, jadi segala pekerjaan yang kita geluti dengan sepenuh hati ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena itu ya banyak pekerjaan yang tidak umum saat ini. Intinya gini ya, untuk memulai sesuatu ya, jangan cuma ngelihat karena untungnya besar, karena keren, apalagi karena disuruh ya. Nah, biasanya hal-hal baik yang kita mulai, hal-hal seru yang kita mulai itu berdasarkan dengan apa yang kita sukai. Ya, yang kita sukai bukan berarti itu mudah, gampang, enggak juga. Ya, bahkan seorang atlet pun yang suka bermain bola kayak Cristiano Ronaldo, dia itu harus latihan berjam-jam setiap hari sampai dia untuk bisa jadi ahli. Seorang YouTuber yang editing video itu bisa editing berjam-jam, begadang berminggu-minggu untuk ngedit videonya. Ya, jadi tetap usaha tapi mulai dengan apa yang kita suka gitu. Ya, nggak harus hobi, yang penting suka dikerjakan. Kamu suka digital marketing, konsentrasi di situ. Suka bersosialisasi, jadi fokus sama apa yang kamu bisa dan apa yang kamu sukai. Nanti sembari jalan diperbaiki apa yang kurang, apa yang minus. Ya, nah setelah kamu mulai, ya tentu ada hal-hal memang yang kita nggak bisa lakukan. Ketika saya dulu oke lah, saya suka self development, tapi ada hal yang saya nggak bisa kuasai. Contoh, saya nggak bisa networking, saya nggak bisa jualan. Nah, ini harus benar-benar saya kuasai. Kenapa? Dalam bisnis banyak kalau nggak bisa jualan gimana gitu kan? Ya oke lah, suatu saat kita bisa delegasikan sama orang, tapi di awal kan kita sendiri yang ngelakuin.
Jadi kuasai semua hal tentang bisnis yang lagi kamu kembangkan, ya. Karena di awal ya, kalau konvensional misalnya, jarang banget ada investor yang pengen modalin kita usaha. Karena ya ibarat kita baru mulai, lu siapa gitu ya. Tapi ya kesempatan bisa datang kapan aja. Makanya bener-bener kuasai bisnis yang kamu geluti saat ini. Ya, jadi ketika ditanya tentang bisnis, kamu bisa jelaskan sedetail dan sejelas-jelasnya tentang produknya. Ya, kalau saya di bisnis jaringan, saya betul-betul kuasai tuh produk-produk dari perusahaan suppliernya, benefit, minusnya, marketing plan, bonus ini, bonus itu, komisi-komisinya, berapa persenannya, track record perusahaannya, support sistemnya. Saya benar-benar belajar seakan-akan besok UNAS dan UAS. Saya benar-benar pelajari. Ya tentunya sambil ngelakuin ya. Kalau cuma ngafalin aja ya nggak dampak apa-apa. Karena pada akhirnya hasil yang menunjukkan fakta dari bisnis kita. Nah, jadi tujuan ini buat apa? Ini untuk meyakinkan orang lain untuk bermitra dengan kita, untuk beli produk kita, untuk menjadi pelanggan di tempat kita. Apalagi buat kamu yang ada di bisnis jaringan yang udah perusahaannya sudah gede. Kamu nggak usah ragu produknya laku apa enggak, karena produknya pasti laku. Pertanyaannya gimana orang beli produknya sama kamu, kan seperti itu. Ya, apalagi kalau kamu pengen menawarkan bisnis sama orang, rekan-rekan, apalagi orang baru kenal. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang bisnis yang kamu lagi kembangkan, ya gimana orang mau percaya, begitu nggak? Nah, jadi benar-benar kuasai segala tentang bisnis kamu, ya. Makanya ini penting tadi yang saya bilang, orientasi untuk membangun aset. Karena aset itu jangka panjang. Kalau orientasinya cuma uang sementara dan semata, ya sekedarnya aja. Yang penting ini terjual, yang penting aku dapat bonus, sisanya ya terserah urusan nanti. Nah repot, ya. Jadi kuasai semuanya kalau kamu benar-benar pengen bangun bisnis yang punya tersebar, yang besar, ya. Dan tentunya kita nggak bisa belajar sendiri. Ada memang ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai, tapi mungkin banyak sekali yang kita nggak bisa. Intinya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, betul nggak? Ya, tidak ada orang yang tahu segalanya, tidak ada yang tahu semuanya. Bahkan di industri kita aja banyak hal yang mungkin kita nggak tahu. Nah, makanya itu sangat penting untuk bersikap berpikiran terbuka terhadap pandangan dan pemikiran orang lain, ya. Oke, kalau pemikiran negatif kita abaikan, opini-opini negatif kita abaikan, tapi ada ide-ide dari orang lain yang mungkin itu bisa untuk dicoba. Ya, jadi konsultasi dengan orang lain tentang bisnis yang kamu kembangkan. Ya, contoh misalnya kamu cari mentor atau teman-teman yang satu industri atau orang-orang sukses mungkin dari YouTube atau Google atau yang dari media sosial, kamu bisa ambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan sama mereka. Bukan cuma gimana cara suksesnya, tapi pelajaran dari setiap kegagalannya. Ya pilih, cari tuh ya teman-teman yang bisa jadi penasehat ibaratnya ya. Yang kalau bisa pebisnis yang lebih sukses juga. Nah, ini untuk apa ya? Untuk tempat diskusi kita. Kalau ada hal-hal yang kita bingungkan, kita butuh pandangan baru. Karena seringkali kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, tapi ada hal-hal baru, pendekatan-pendekatan baru yang kadang kita butuh opini dari orang lain gitu ya. Dan gini, lebih banyak mendengar akan lebih baik daripada banyak berbicara. Nah, apalagi ketika kamu baru memulai, udah dengerin, terus yang penting lakukan. Nah, ketika kamu udah lakukan 4 hal tadi gitu ya, kamu tekunin, saya yakin hasilnya pasti terlihat. Hasilnya pasti terlihat, ya. Kalau kamu belum ada hasil, berarti ada yang kurang di 4 hal tadi aja gitu. Tapi kalau 4 hal itu udah kamu kerjakan dengan serius, jalanin prosesnya, hitungan mungkin 1-2 minggu, 1-2 bulan, 3 bulan, itu hasil mungkin belum berhasil dan sukses gitu ya, tapi hasilnya dampaknya udah pasti kelihatan. Nah, ketika hasil udah mulai kamu rasakan, saran saya ini kelima ya, ini bukan saran saya sih, sarannya si penulis ya, hidup dengan sederhana. Ya mungkin banyak gemerlap pengusaha-pengusaha sukses yang dengan mobil mewahnya, makanan mewahnya, tempat nongkrongnya di kafe eksklusif, rumahnya megah, wah gitu-gitu, dengan gadgetnya yang canggih gitu ya. Pokoknya dengan berbagai macam kemewahan, dan mungkin kita tergoda karena mungkin kita bukan siapa-siapa. Dulu awal mulai bisnis diremehkan, ketika ada hasil kita pengen tunjukkan sama orang lain lewat media sosial kita. Percaya sama saya, itu gak akan berdampak positif buat diri kamu. Ya, nanti gak masalah. Mungkin nanti kan kita pasti pengen hidup nyaman. Ya, kita pasti pengen mobil yang mewah bukan karena kenyamanannya. Ya, kita pengen makanan yang enak, rumah yang bagus. Ya, tentunya ini buat diri sendiri, bukan untuk ditunjukkan ke orang gitu. Ya.
Nah, kalau kamu pengen nunjukin ke orang lain, kamu akan berakhir sia-sia aja. Jadi di awal ya hiduplah dengan pandangan bahwa kita pemula yang membutuhkan uang untuk sukses. Jadi uang itu diputar lagi untuk bisnis kita, ya. Lifestyle nanti dulu, ya. Jadi orientasinya adalah bagaimana dengan uang yang kita dapatkan untuk membangun aset kita lagi, untuk membentuk aset kita lagi. Nah, dengan mindset seperti ini kamu akan lebih menikmati proses. Ya, jangan takut terlihat jelek, jangan takut terlihat bodoh, jangan takut terlihat kotor. Ya, maksud kotor ini dalam tanda kutip, artinya gak harus kelihatan good looking. Gak masalah, kita lagi berproses, show. Ya, jadi kalau kamu pengen pamer, pamerlah dengan perjuanganmu. Kalau kamu pengen show off dengan keringatmu. Jadi bangga dengan proses yang lagi kita lewatin. Ya, dengan itu mungkin tidak semua orang akan dekat, apa sih, tapi kita akan menarik orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang lagi berjuang juga, orang-orang lagi berproses juga. Kalau kita show off-nya adalah kemewahan, yang mendekat adalah orang-orang yang BU, orang-orang yang pengen ngutang kan jadinya ya. Jadi fokus dengan impian jangka panjang, visi yang pengen kamu raih ke depannya, ya. Terus ketika kamu udah berproses nanti, tentunya banyak kegagalan, gak selalu berhasil. Ada hal-hal memang yang gak berhasil kita kerjakan, dan it's okay, ya. Ini nomor 6 ya, belajar dari kegagalan gitu, belajar dari kegagalan. Bahkan katanya Bill Gates, kegagalan lebih banyak mengajarkan pelajaran dibanding keberhasilan. Jadi momen belajar seorang pengusaha adalah ketika dia gagal. Kalau kita takut gagal berarti kita gak mau belajar, ya. Jadi tinggal ada hal yang pasti di dua ini, ya sama halnya di dunia bisnis. Ya ketika kita membangun bisnis ya pilihannya cuma dua. Ya kita mau maju atau kita diam, gitu aja. Mau katakanlah nggak usah, kita berhasil aja, kita puas dengan keberhasilan atau mau maju lagi. Kita mau gagal, kita mau diam di keterpurukan atau mau maju lagi. Pilihannya cuma itu aja. Ya kalau kamu mau maju ya insya Allah ya hadapi kegagalan yang kamu lagi hadapin. Ya ketika saya mulai bisnis dulu di tahun 2011, di 3 bulan pertama itu benar-benar saya ngerasain prosesnya. Saya ngerekrut 9 orang mitra dan semuanya berhenti di bulan keempat. Ya di pilihan sama, saya mau berhenti terus saya maju lagi. Di tahun kedua saya mulai bangun tim bisnis saya. Mulai berkembang tuh. Ya, ada beberapa orang, ada mungkin berapa belas orang itu berhenti semuanya. Bahkan sedetik ini ada beberapa kota yang sempat saya bangun jaringan bisnis saya di sana. Contoh ada waktu itu sempat di daerah Klaten, eventnya setiap minggu yang hadir 100 orang. Itu saat ini udah nggak ada tersisa sama sekali mitra di sana. Pernah saya bangun di Kendari, setiap tahun saya kunjungi, itu omsetnya bisa sampai 80 sampai 100 juta setiap bulan. Sekarang tersisa sampai 0. Ya pilihannya mau meratapi kondisi, ya menyalahkan diri sendiri atau merenung apa saya yang salah, ya udah, atau ya kita bangun lagi gitu. Ya, selalu ada variabel-variabel banyak yang bikin bisnis kita gagal. Pertanyaannya kita mau belajar dan lakukan lebih baik atau mau gak bisa move on, meratapi masa lalu. Ya, jadi kegagalan, jadi gini, tidak semua yang kamu kerjakan itu ya, tidak semua yang kamu rencanakan selalu berjalan sesuai keinginan, kan gitu. Ya, jadi justru kegagalan tadi memberikan pelajaran-pelajaran sama kita untuk mempersiapkan kita menjadi orang sukses nantinya. Ya, akhirnya makan garam. Jadi orang yang paling sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Katanya buku Chicken Soup for the Soul gitu ya. Jadi ketika gagal jangan putus asa. Terus coba belajar dari pengalaman itu. Ketika saya bangun di tim saya yang di Klaten, saya belajar, mungkin saya kenapa itu bisa hancur gitu. Saya kurang turun. Oke, saya mentoring tim-tim di atasnya tapi saya kurang turun di mentoring di tim-tim bawah. Kenapa? Kebanyakan yang direkrut hanya bocil-bocil, misalnya anak-anak SMA nih. Saya harus cari orang-orang yang lebih bukan kita merendahkan yang anak SMA, tapi lebih heterogen, itu lebih bagus. Ya ada anak SMA, ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga. Ini akan lebih bervariatif dalam membangun jaringan karena saya di bisnis jaringan. Ketika di Kendari, kenapa bisa hancur? Saya terlalu delegasikan ke mentornya, saya kurang turun sampai ke bawah. Nah ini pelajaran-pelajaran saya ambil dan akhirnya saya lakukan lebih baik untuk ketika bangun jaringan selanjutnya. Ya jadi kalau ada yang bilang kegagalan adalah guru terbaik, itu betul-betul nyata. Ya jadi ketika kamu kegagalan jangan lari. Ya kamu harus bersyukur sesyukur-syukurnya karena kamu ketemu guru yang terbaik yang bisa kamu temuin lebih hebat dari mentor kamu saat ini. Ya, dan ketika kamu lagi mengembangkan bisnis,
ya oke, kamu mungkin bisa gagal, kamu bisa salah. Tapi konsep bisnis, kamu harus percaya diri. Dengan bisnis yang kamu kembangkan, kamu harus percaya diri. Apalagi ketika kamu sudah ketemu konsepnya. Kita di industri yang berbeda-beda. Saya sendiri di industri bisnis jaringan. Saya sangat pede setelah saya pelajari semuanya. Saya tahu nilai-nilainya. Karena nggak akan ada investor ya, atau mungkin orang-orang yang tertarik dengan bisnis kita kalau kita nggak percaya diri gitu. Ya apalagi kita nggak tahu konsepnya kayak gimana. Strategi boleh berubah tapi konsep akan bertahan selamanya ya. Jadi konsep ini contoh nih, konsep bisnis digital. Ya apa konsep digital? Kita bikin funneling, itu konsepnya. Medianya berganti-ganti. Toko offline, kita bangun tokonya, kita sewa rukonya. Ya konsep nggak akan pernah berubah, strategi bisa berubah-ubah. Jadi jalankan konsep bisnismu saat ini dengan modal seadanya dan memberikan bukti nyata. Kuncinya adalah di buktinya. Ya, jadi konsepnya jangan dirubah, lakukan apapun sampai itu benar-benar membukti makanya percaya diri dengan konsep yang lagi kamu kembangkan. Ya. Nah, jadi tunjukkan juga ini konsep terbaik, percaya diri gitu. Biar orang biar orang juga respect, biar orang tuh oh ya ini bisnisnya luar biasa gitu. Orang akhirnya ingin bermitra dengan Anda juga. Ya, setiap konsep pasti ada minusnya, tapi fokus sama kelebihan-kelebihannya dan nilai-nilai positifnya. Dan ketika kamu udah punya konsep yang bagus, kamu siap belajar dari kesalahan dan apapun yang kamu siap berproses tadi, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, saya tidak setuju dengan work-life balance karena ketika kita bisnis, our work is our life gitu ya. Bisnis kita adalah kehidupan kita gitu. Makanya tetap untuk sukses butuh kerja keras, tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena kesehatan juga aset kita. Saya bersyukur ada di industri kesehatan, makanan kesehatan, pengobatan timur, jadi mau nggak mau kita harus jaga kesehatan gitu. Masa pebisnisnya sakit, kan aneh ya. Ya kita nggak bisa hindari sakit itu di tangan Tuhan, tapi jangan sampai kita yang bikin badan kita sakit ya. Nah percaya ya, dengan kamu bisa jaga kesehatan itu pekerjaan lebih produktif ya. Begadang jangan terlalu sering, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, itu akan lebih membantu kita untuk produktif. Atur pola makan, kalau bisa olahraga, ya nggak harus tiap hari, seminggu 3-4 kali, ya cukup setengah jam atau 1 jam aja. Ya sempatkan waktu buat istirahat, kadang mungkin siang-siang kita 1-2 jam tidur siang, jadi nggak harus workaholic gitu ya. Bayangkan aja kalau misalnya tiba-tiba kamu drop dan sakit terus 1 minggu gak bisa ngapa-ngapain, itu kan dampaknya gede banget sama bisnis gitu ya. Gak akan ada yang bisa produktif dengan kondisi kesehatan yang tidak yang kurang. Jadi dengan kesehatan kita ini kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Badan kita seger, otak kita jernih, orang kita fresh gitu ya. Kita akan bisa lakukan dengan maksimal semuanya. Jadi jaga kesehatan ya. Buktikan yang ke-9 ya, buktikan dengan tindakan bukan dengan kata-kata. Ya. Oke lah, kita pengen tunjukkan bahwa kita itu hebat, bisnis kita bagus, tapi itu bukan dengan omongan. Karena omongan itu ya hanya opini. Jadi tunjukkan faktanya dengan tindakan. Ya. Jangan terlalu banyak bicara ya. Oke, kalau kita pengen bikin media sosial, mungkin kita akan ngomong, tapi ketika kita ketemu orang, udah jadi gak usah banyak ngomong lah, tunjukkan aja ya, tunjukkan dengan apa, jadi yang bisa kamu kerjakan, fokus sama actionnya ya. Nah, ketika mau membantu mitra kamu, gak usah banyak ngomong apa, bantu dia di lapangan langsung ya. Jadi kita bicara melalui tindakan kita, apalagi ketika saya ini yang saya rasakan ya, ketika saya membangun bisnis di bisnis jaringan yang lagi saya jalankan saat ini. Itu bener-bener kalau saya ngomong sama mitra-mitra saya, mungkin mereka ngedenger cuma 20%, besoknya juga udah lupa. Tapi kalau saya bertindak, mereka ngikut. Jadi mereka ngikutin apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya omongkan. Tim kamu akan ngikutin kakimu, bukan mulutmu. Ya, jadi speak less, do more. Ya. Dan terakhir, tahu kapan harus berhenti berusaha. Ini bukan berarti kamu menyerah ya. Karena seorang kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itu pepatah yang menjelaskan bahwa orang bijak tahu kapan harus berusaha, kapan harus berhenti. Ya, berhenti berusaha bukan berarti kita menyerah gitu ya. Kadang ada hal-hal yang maksa kita untuk berhenti jika ya kita akan semakin terpuruk dari langkah itu. Ya, begitu juga dalam bangun bisnis. Kadang kalau saya di bisnis jaringan ada beberapa
minta Anda punya toko, Anda bangun 10 toko misalnya. Ada satu toko yang mungkin tempatnya bagus ya. Kemarin sempat rame gitu, tapi tiba-tiba tahun ini sepi karena beberapa alasan. Kalau dipertahankan kamu akan rugi. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, tutup tokonya. Tutup tokonya, nggak masalah. Mungkin kita akan berat atau khawatir ya, atau mungkin beberapa tim saya ada yang sudah sampai punya mobil harus dijual. Ya sudah, bukan berarti kita kalah ya. Kita mungkin beristirahat sejenak. Saya punya beberapa jaringan yang saya bangun, saya udah lakukan apapun di situ, saya udah effort semuanya, saya bantu, saya bimbing, investasikan waktu, tapi nggak akan ada perubahan. Ya karena mungkin orangnya juga yang malas belajar, malas berubah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya stop, saya fokus dengan bisnis atau jaringan yang lain. Ya, kadang situasi itu datang ya. Kalau kita harus stop ya stop aja. Ya, ketika jadi bersikap bijaksana dan peka terhadap keadaan yang akan membantu kita terhindar dari keterpurukan. Ya, jangan sampai karena kita ini Pak, saya punya mitra ini, saya harus bantu dia karena kita udah dekat, kita udah akrab, kita udah kayak saudara. Padahal dianya sendiri tidak mau berjuang gitu. Nah kalau saya stop ya, tetap jalin silaturahmi tapi fokus bantu mitra yang lain. Begitu juga dengan industri dan bisnis yang lain ya. Ini jadi harus tahu kapan kita harus berhenti berusaha. Bukan berarti berhenti tidur-tiduran rebahan, tidak. Tapi ada banyak strategi, ada banyak ide yang terkadang mungkin itu nggak berhasil dan kita harus coba yang hal baru gitu. Oke. Nah, ini 10 tips ya buat kamu yang pengen sukses dalam memulai sebuah bisnis ya. Jadi jangan ragu untuk memulai meskipun masih pemula. Ya terus belajar dan ambil peluang, tidak ada yang tidak mungkin selamanya selama kamu berani bermimpi dan mau berusaha. Ya jalani semua yang kamu inginkan dan selalu memberi yang terbaik. Karena percaya, proses tidak akan sia-sia. Proses tidak akan sia-sia. Ya, selamat berjuang teman-teman semuanya. Kalau ada tips tambahan dari 10 tips tadi, tolong tulis di kolom komentar. Kalau ada poin yang buat kamu paling menarik, tulis juga. Kalau ada cerita-cerita perjuangan kamu, coba dong share sama kita semuanya. Siapa tahu kita terinspirasi, siapa tahu bisa jadi manfaat buat orang lain di kolom komentar. Bagi kamu yang masih ragu, banyak tantangan atau ada kendala, jangan ragu, tanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab di episode-episode berikutnya. Sukses buat kamu semuanya. Salam jutawan. Saya Awan. Assalamualaikum.